Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Alfarel Putra Pratama dengan NIM akhir 190 dari kelas E, Manajemen Administrasi Logistik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait penugasan strategi bisnis logistik pada PT Trimitra Transpersada Tbk atau kode emitennya itu Blok. Jadi yang pertama itu ada profil perusahaan PT Trimitra Transpersada Tbk atau Blok adalah perusahaan logistik terintegrasi yang bergerak dalam penyediaan layanan transportasi darat dan manajemen pergudangan untuk segmen bisnis ke bisnis atau B2B. Didirikan pada tahun 2009, perseroan telah mengalami transformasi signifikan pada tahun 2017 dari perusahaan penyewaan kendaraan menjadi penyedia solusi logistik yang komprehensif dan saat ini telah beroperasi di lebih dari 100 kota di Indonesia dengan lebih dari 3.200 armada, jaringan gudang kering dan cold storage modern, serta distribusi terintegrasi berbasis sistem TMS, WMS, dan FMS. Jadi di sini ada armada perusahaan. Yang pertama itu dia mempunyai heavy truck ya. Lalu di sini ada light truck dan medium truck untuk yang dry. Lalu di sini ada yang light truck dan medium truck untuk yang cold. Lalu di sini ada kendaraan jenisnya L300 dan blind van. Lalu di sini ada visi dan misi perusahaan. Untuk visi itu sendiri menjadi penggerak utama dalam rantai pasok di Indonesia dan misinya menghadirkan praktik bisnis logistik unggul guna meningkatkan kualitas rantai pasok di Indonesia. Di sini ada core bisnis awal dan pengembangan. Untuk core bisnis semula, pada awal berdiri di tahun 2009, perusahaan ini sebagai perusahaan rental kendaraan. Fokusnya adalah menyewakan mobil atau truk untuk keperluan operasional perusahaan atau bisnis. Wilayahnya juga masih terbatas di area Jakarta dan sekitarnya, yang saat itu mereka menggunakan merek TTP. Lalu, setelah dikembangkan usahanya, PT Trimitra Transpersada Tbk mengalami transformasi dari perusahaan sewa kendaraan menjadi penyedia logistik terintegrasi melalui rebranding Blok, ekspansi armada nasional, dan penguatan sistem operasional berbasis teknologi. Perusahaan kemudian memperluas layanan ke pergudangan dan cold storage melalui pembentukan entitas anak, serta memperkuat daya saing dengan investasi armada jarak jauh dan perolehan berbagai sertifikasi mutu dan keselamatan. Lalu di sini ada strategi bisnisnya. Yang pertama itu ada pemanfaatan WMS, TMS, dan Big Data Analysis untuk peningkatan akurasi perencanaan dan efisiensi operasional. Lalu yang kedua adalah pengembangan layanan long haul dengan heavy truck untuk meningkatkan konektivitas antar gudang. Lalu yang ketiga itu ada transformasi organisasi dan SDM. Dan yang keempat ada pembangunan cold storage dan fasilitas pick and pack di wilayah strategis. Lalu di sini ada strategi bisnis untuk yang after IPO atau untuk IPO purpose ya. Jadi seluruh dana yang diperoleh perseroan dalam hasil penawaran umum kemarin pada saat IPO, yang pertama itu ada sekitar 67% akan digunakan untuk tambahan setoran modal ke SSA, entitas anak, yang selanjutnya akan digunakan oleh SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan juga Makassar. Lalu sisanya ada 33% akan digunakan untuk pembelian sekitar 75 sampai 100 unit kendaraan dengan spesifikasi light truck termasuk karoseri tipe cold and dry. Lalu di sini ada alur jasa logistiknya. Jadi yang pertama itu ada perencanaan dan persiapan pengemudi dan kendaraan. Habis itu ke menerima permintaan pengiriman atau shipment order. Lalu ada membuat routing dan melakukan dispatching. Lalu ada mengeluarkan surat perintah jalan atau SPJ. Lalu ada melakukan pengiriman dan monitoring selama proses distribusi. Dan yang terakhir, alurnya adalah serah terima bukti pengiriman dan penyelesaian order. Di sini ada tujuan dan sasaran finansial. Yang pertama,
meningkatkan pendapatan melalui ekspansi jaringan cold storage, fasilitas pick and pack, dan penguatan layanan 3PL cold chain untuk memperluas basis pelanggan dan mengurangi ketergantungan pada kontrak tertentu. Lalu ada menekankan biaya operasional melalui integrasi layanan gudang dan transportasi, optimalisasi utilisasi armada berpendingin dan heavy truck, serta penerapan WMS, TMS, dan Fleet Maintenance System. Lalu di sini ada tujuan dan sasaran untuk yang non-finansial. Yang pertama itu adalah memperkuat daya saing melalui pengembangan solusi logistik terintegrasi, transportasi, pergunaan, dan cold chain. Habis itu ada menjaga kualitas dan reliabilitas layanan melalui pemenuhan KPI kontrak, evaluasi kinerja berkala dengan pelanggan. Dan yang terakhir, menjamin ketersediaan tenaga kerja kompeten melalui sistem rekrutmen terstandarisasi, pelatihan berkelanjutan, dan sertifikasi guna memitigasi risiko kelangkaan sumber daya. Dan selanjutnya di sini ada keberhasilan yang telah dicapai. Untuk yang pertama itu ada keberhasilan finansial. Jadi keberhasilan menjaga kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan tercermin dari kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak pada tahun 2022 dan 2023. Lalu ada kepercayaan dari mitra strategis, khususnya Mitsubishi Fuso, yang diberikan melalui penghargaan Best Customer secara berulang. Lalu ada menjadi emiten yang memiliki armada terbanyak di pasar saham Indonesia melalui annual report terakhir 2024. Berdasarkan data annual report tahun 2024, pada setiap perusahaan tersebut di atas, pada setiap perusahaan di atas, perseroan memiliki keunggulan pada jumlah armada yang lebih banyak. Hal ini menunjukkan perseroan siap bersaing pada sektor industri logistik domestik. Kalau udah keberhasilan dicapai non-finansial. Yang pertama itu ada keunggulan dalam keselamatan dan profesionalisme operasional dibuktikan dengan penghargaan awak kendaraan umum teladan dan pelopor keselamatan dari kepolisian. Lalu yang kedua itu ada keberhasilan dalam transformasi digital dan adopsi teknologi, tercermin dari penghargaan Best Digital Adoption pada Wings Transportation Award 2023. Lalu ada perseroan dan SSA juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 2015 serta ISO 45001 serta sertifikasi halal yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap standarisasi kualitas, kesehatan, dan keselamatan kerja serta pengelolaan produk sesuai standar halal yang berlaku. Di sini ada lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada organisasi, lingkungan organisasi PT Trimitra Persada Tbk atau blok ini mencakup para pemangku kepentingan yang berinteraksi secara langsung dengan operasional perusahaan, antara lain pelanggan, B2B, FMCG, manufaktur, distribusi, pemasok armada dan karoseri kendaraan, penyedia BBM, tenaga kerja operasional logistik, regulator, serta investor publik. Lalu di sini ada kelompok strategis. PT Trimitra Trans Persada Tbk berada dalam kelompok strategis perusahaan logistik terintegrasi 3PL, 3PL, skala menengah yang kelompok strategis ini berada di antara perusahaan logistik nasional besar, misalnya logistik konglomerasi dan perusahaan logistik kecil atau regional. Lalu yang ketiga itu ada lingkungan industrinya. Industri logistik di Indonesia ditandai oleh pertumbuhan permintaan dari sektor FMCG, retail, dan e-commerce. Lalu ada persaingan ketat berbasis harga dan keandalan layanan. Lalu ada kebutuhan investasi aset tinggi. Dan yang terakhir, sensitivitas terhadap biaya BBM dan infrastruktur. Industri ini memiliki hambatan masuk menengah tinggi, terutama untuk layanan cold storage karena membutuhkan modal besar dan standar teknis tertentu.
Lalu di sini ada lingkungan makro. Yang pertama itu dari dukungan pemerintah itu sendiri. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan sektor logistik, khususnya cold chain, melalui berbagai inisiatif seperti kebijakan penguatan ekosistem logistik nasional, kebijakan penguatan infrastruktur dan konektivitas, lalu ada kebijakan peningkatan daya saing SDM dan pelaku logistik, lalu ada kebijakan transformasi digital layanan logistik, lalu ada perencanaan dan pengukuran kinerja logistik. Jadi faktor-faktor di atas secara kolektif menciptakan momentum positif bagi pengembang industri cold chain di Indonesia yang menawarkan peluang yang signifikan. Lalu untuk lingkungan makro itu sendiri ada sifat sosial juga. Usaha perseroan mengalami peningkatan pada periode tertentu seperti akhir tahun dan hari raya Lebaran, di mana terjadi peningkatan signifikan dalam permintaan logistik yang sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan pada sektor retail. Kondisi ini mencerminkan pola konsumsi musiman yang memengaruhi rantai pasok secara keseluruhan. Lalu untuk secara ekonomi, sebagai penyedia layanan logistik, kinerja perseroan memiliki korelasi erat dengan dinamika perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang positif mendorong ekspansi bisnis para pelanggan yang secara langsung meningkatkan permintaan terhadap layanan logistik terintegrasi yang ditawarkan perseroan. Pertumbuhan konsumsi domestik dan distribusi nasional mendorong permintaan logistik. Namun, fluktuasi ekonomi dan biaya operasional menjadi tantangan itu sendiri. Lalu ada teknologi, digitalisasi manajemen gudang dan armada menjadi kebutuhan, namun masih memerlukan investasi yang panjang atau lanjutan. Dan untuk lingkungan makro lingkungan, dalam upaya adaptasi terhadap kebijakan ramah lingkungan, Perseroan telah melakukan kajian terhadap penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif armada masa depan. Meskipun demikian, teknologi kendaraan listrik saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan utilitas operasional harian perseroan. Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, perseroan menerapkan program pemeliharaan berkala yang ketat untuk menjaga emisi gas buang kendara yang sesuai dengan standar, serta mengimplementasikan sistem paperless untuk mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam operasional sehari-hari. Lalu di sini ada strategi competition. Yang pertama itu bekerja sama dengan perusahaan logistik lain dalam jaringan distribusi lintas wilayah, seperti dengan PT Adi Sarana Armada. Lalu ada bermitra dengan pemilik gudang dan penyedia cold storage tertentu. Namun, tetap bersaing dalam perebutan kontrak pelanggan B2B yang sama. Model ini memungkinkan efisiensi jaringan nasional tanpa harus memiliki seluruh infrastruktur itu sendiri, sekaligus tetap berkompetisi dalam kualitas layanan dan harga. Lalu di sini yang terakhir adalah analisis TOWS Matrix dari perusahaan PT Trimitra Trans Persada Tbk atau kode emitennya Blok. Yang pertama itu ada strengths. Jadi kekuatannya ini ada model yang logistik terintegrasi, lalu ada perseroan memiliki keunggulan pada jumlah armada yang lebih banyak ketimbang kompetitor, lalu ada people management yang menerapkan standar tinggi dalam rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan juga. Dan yang terakhir, adaptif teknologi yang mencakup implementasi sistem terintegrasi seperti Transport Management System atau TMS. Lalu selanjutnya ada weakness-nya. Yang pertama itu kekurangan, yang pertama itu weakness-nya, kelemahannya ada ketergantungan pada kontrak pelanggan tertentu, skala usaha masih menengah, dan biaya operasional masih tinggi untuk armada dan BBM-nya. Lalu di sini ada opportunity. Yang pertama itu pertumbuhan kebutuhan cold chain
logistik. Lalu ada ekspansi gudang pendingin di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Dan yang terakhir, pertumbuhan sektor FMCG dan distribusi nasional. Lalu di sini ada untuk treats-nya, risiko pengakhiran tidak atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan. Yang kedua itu risiko kelangkaan sumber daya. Dan yang terakhir, risiko ketersediaan pasokan suku cadang atau spare part atau bahan bakar. Selanjutnya, ada strengths opportunity, yaitu dengan perusahaan bisa melakukan atau memanfaatkan dana IPO untuk ekspansi jaringan cold storage, memanfaatkan armada yang unggul ketimbang kompetitor lainnya, adaptif terhadap teknologi, serta memperkuat posisi di sektor FMCG dan distribusi nasional. Lalu di sini ada untuk weakness opportunities-nya. Perusahaan dapat mengurangi ketergantungan dengan pelanggan dengan caranya itu diversifikasi segmen pasar dan memanfaatkan pertumbuhan kebutuhan logistik pendingin di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah itu ada strength stretch. Perusahaan dapat menerapkan strategi diversifikasi pelanggan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada kontrak tertentu dengan melakukan pengembangan basis pelanggan dari berbagai sektor industri. Selanjutnya ada mengembangkan sistem rekrutmen dan seleksi yang terstandarisasi guna memastikan kesesuaian kandidat dengan kebutuhan operasional. Dan yang terakhir, membangun kerja sama jangka panjang dengan pemasok-pemasok utama, termasuk produsen, kendaraan, dan bengkel rekanan. Dan yang terakhir, ada weakness traits, yaitu perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional armada dan gudang guna menekankan biaya serta memperkuat kontrak jangka panjang untuk meminimalkan risiko kehilangan pelanggan. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.